kuasa, Tuhan Yesus berserta kita. Kembali lagi nih sama aku, Alvis. Nah, tema minggu kali ini adalah jangan kendor. Jangan kendor apanya nih? Jangan kendor kita dalam memuji Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan Yesus, kita doa syukur dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin beribadah ya Tuhan. Kiranya ibadah kami Kau lancarkan ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat kecil, kita nyanyi yuk. Jangan malas, jangan malas berdoa. Jangan malas, jangan malas bekerja. Kita anak-anak Tuhan harus rajin berdoa dan bekerja, menjadi berkat bagi semua orang. Glory, haleluya. Lihatlah semut yang tiada pemimpinnya, sedia roti di waktu musim panas. Lihatlah semut yang tiada pengaturnya, kumpulkan makanan di waktu musim panen. Jangan malas, jangan malas berdoa. Jangan malas, jangan malas bekerja. Kita anak-anak Tuhan harus rajin berdoa dan bekerja, menjadi berkat bagi semua orang. Glory, haleluya. Menjadi berkat bagi semua orang. Glory, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Silakan Kak Yuni. Halo sahabat kecil, ketemu lagi dengan Yuni pada saat ini. Gimana kabarnya sahabat kecil semua? Iya, Kak Yuni berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Ya, walaupun saat ini kita sudah bisa keluar, sudah bisa beraktivitas, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap sering mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, pada saat ini kita bertemu lagi, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, sahabat kecil, silahkan dipersiapkan Alkitabnya,
Bagi yang masih kecil yang bisa membaca, boleh minta didampingi oleh mama, papa, atau oleh kakaknya. Dipersiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bila sudah menyiapkan Alkitabnya, kita akan membuka dari Roma 12. Ya sahabat kecil, Roma itu ada di perjanjian mana ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, yang tahu boleh jawab. Iya, betul. Roma itu ada di perjanjian baru. Nah, kita akan membuka pasalnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-11. Bila Alkitab kita sudah terbuka, kita akan berdoa, kita akan memohon bimbingan Tuhan. Biar hanya Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Nah, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh merupakan suatu sukacita kalau pada saat ini kami boleh berkumpul, boleh berjumpa secara virtual. Tuhan, kami yakin dan percaya semua ini boleh terjadi oleh kasih dan kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kalau pada saat ini kami ingin mengucap syukur atas segala kesehatan, atas segala berkat Tuhan yang telah Kau limpahkan terhadap kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan hingga pada kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kalau kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, urapi dan berkati hamba-Mu yang akan membawakan cerita, juga bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar firman ini dapat menjadi berkat dan menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, urapi kami, urapi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sahabat kecil, pada saat ini kita akan membaca dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12. Di sini hanya ada satu ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, sampai sedemikian jauh pernyataan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, sahabat kecil, pada saat ini mungkin sudah ada beberapa teman kita yang sudah dapat melakukan ibadah sekolah minggunya di gereja. Sudah ada sebagian yang dapat beribadah, bertemu dengan teman-teman yang setelah sekian lama tidak berjumpa, dapat berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Nah, tapi ada juga beberapa teman kita yang mungkin hingga pada saat ini belum dapat berkumpul atau beribadah di gereja. Nah, sahabat kecil semua, kita mengalami pandemi sudah lama, hampir 2 tahun lebih, dan semenjak saat itu kita jadi tidak bisa kemana-mana. Kita lebih banyak melakukan aktivitas kita di rumah. Begitupun dengan ibadah, baik itu kebaktian untuk yang dewasa ataupun sekolah minggu untuk anak-anak. Semua kita lakukan di rumah. Kita semua melakukan secara virtual. Nah, bagaimana kalau kita beribadah secara virtual? Tentu berbeda dengan kita kalau beribadah di gereja. Sangat berbeda. Kalau di gereja kita dapat bertemu dengan teman-teman, dapat berbicara satu dengan yang lain, ya dapat melepas kangen, atau kita dapat bermain bersama-sama. Berbeda dengan di rumah. Kalau di rumah tidak ada siapa-siapa. Di rumah kita hanya bertemu misalnya yang mempunyai adik atau kakak, dapat beribadah bersama-sama dengan adik atau kakak. Atau yang sendiri mungkin hanya ditemani oleh mama papahnya. Nah, ini di sini tentu berbeda. Nah, bagaimana perasaan teman-teman? Selama lebih kurang 2 tahun kita hanya beribadah di rumah secara virtual atau secara daring. Nah, tentu sangat membosankan. Betul tidak sahabat kecil? Pasti membosankan. Begitupun mungkin mama papa di rumah juga keluarga bosan.
karena tidak bisa kemana-mana. Semuanya hanya dilakukan di rumah. Eh, Mengurangi kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Nah, itu semua demi kesehatan kita. Nah, tentu itu sangat membosankan. Ibadah yang kita lakukan di rumah itu sangat membosankan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman merasakan hal itu? Bahkan mungkin ada beberapa teman yang merasa bosan. Akhirnya ketika hari Minggu tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau lagi beribadah karena bosan. Bahkan ada yang bilang, gak mau mah, bosan. Karena di rumah sendirian, gak ada teman, gak ada teman ngobrol. Gitu kan? Banyak di antara teman-teman yang kadang kalau hari Minggu pada saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yang dilakukan apa? Karena bosan, main. Nah, tidak mendengarkan firman Tuhan, gitu kan? Main, ada yang main game, ataupun main permainan yang ada di rumah, gitu kan? Banyak sebagian dari teman-teman yang tidak melakukan ibadah ketika hari Minggu. Karena mungkin dilanda kebosanan. Nah, hal itu dilakukan terus-menerus. Minggu pertama, nggak mau dengerin firman Tuhan, bosen, capek. Nah, akhirnya main. Nah, minggu berikutnya sama, bosen juga, kapan sih beribadah di gereja? Bosen di rumah mulu. Nah, akhirnya nggak ke gereja atau nggak mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu yang selanjutnya sama seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan apa sahabat kecil? Kita tidak beribadah di rumah dan juga tidak beribadah di gereja. Kita tidak beribadah di mana-mana. Yang kita lakukan hanya main, main dan main. Nah, apa yang kita dapatkan sahabat kecil kalau sudah seperti itu? Kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya yang ada apa? Ya, kita menjadi malas, ya. Yang paling kita temui adalah kita menjadi malas. Malas apa? Ya, malas beribadah, malas belajar, malas membantu orang tua. Nah, akhirnya apa? Nah, kita jadi melawan kepada orang tua, ya. Terus apa? Kita tidak bertemu teman-teman, walaupun bertemunya hanya secara virtual, tapi kalau kita mengikuti ibadah, kita tetap dapat melihat teman kita yang ada di rumahnya masing-masing, ya. Kita dapat saling menyapa walaupun dari jauh. Nah, kalau kita tidak melakukan ibadah secara terus-menerus karena kita bosan, kita akan menjadi malas. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sahabat kecil, kalau kita dapat melawan rasa malas kita, dapat menyingkirkan rasa malas kita, tentu kita akan memperoleh berkat Tuhan. Bila kita tetap melakukan ibadah, tetap mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, walaupun dilakukan secara virtual atau secara daring, kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Ya, hati kita akan menjadi damai, hati kita akan merasakan sukacita. Karena apa? Karena kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita dapat bertemu dengan teman-teman kita dapat melihat wajah teman-teman kita yang walaupun kita tidak melihat secara langsung, kita hanya melihat dari jauh, kita hanya melihat dari layar laptop ataupun layar HP. Tapi itu merupakan suatu sukacita karena kita dapat menyapa kakak-kakak pengajar, kita dapat menyapa ibu pendeta atau bapak pendeta, kita dapat menyapa teman-teman kita, ya. Itu adalah salah satu kalau kita dapat mengusir rasa bosan di dalam diri kita, rasa malas di dalam diri kita. Kita harus melawan rasa malas itu agar kita dapat selalu memperoleh berkat Tuhan. Seperti yang ada tertulis dalam Roma 12 ayat yang 11 yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, janganlah kerajinan kita menjadi kendor, janganlah kerajinan kita beribadah berubah menjadi rasa malas. Nah, tetapi kita tetap harus dan memuliakan nama Tuhan, walaupun dengan berbagai situasi.
kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita tetap harus bersukacita, kita harus tetap bersyukur walaupun ibadah yang kita lakukan pada saat ini dilakukan secara virtual atau secara daring. Kak Yuni yakin teman-teman di sini semua tidak ada yang malas, semua tidak ada yang kendor dalam beribadah. Begitu kan sahabat kecil? Iya, Kak Yuni percaya semua di sini selalu bersemangat. Coba, siapa di sini yang tidak kendor dalam beribadah atau selalu rajin? Ya, boleh angkat tangan. Iya, Kak Yuni lihat pokoknya Kak Yuni yakin walaupun Kak Yuni tidak melihat tapi semua mengangkat tangan. Semua di sini bersukacita. Semua di sini tidak ada yang kendor, tidak ada yang malas di dalam beribadah. Nah, kita akan selalu beribadah walaupun secara daring ataupun nanti bila pada saatnya nanti kita dapat beribadah di gereja. Kita bersyukur karena sebagian pada saat ini teman-teman kita sudah dapat melakukan ibadah di gerejanya masing-masing. Tapi kita juga harus tetap bersyukur walaupun kita di rumah, kita masih tetap dapat melaksanakan ibadah secara virtual. Sambil kita terus berdoa agar Tuhan segera memulihkan kondisi pada saat ini sehingga kita semua dapat kembali beribadah di gereja kita masing-masing, kita dapat kembali berkumpul, bertemu dengan teman-teman kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Marilah sahabat kecil, kita mengusir rasa bosan kita, rasa malas kita, agar kerajinan kita tidak menjadi kendor, agar kita diberikan semangat, agar kita selalu bersemangat di dalam memuji dan nama Tuhan. Nah, sahabat kecil, untuk Roma 12 ayat 11 ini, haraplah selalu kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Yuni mau Roma 12 ayat 11 ini dijadikan ayat hafalan atau ayat emas, ya, agar selalu diingat, agar kita selalu rajin, agar kita selalu setia di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sampai demikian cerita pada saat ini. Semoga cerita pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini dapat membawa sukacita dan dapat membangkitkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sahabat kecil, tiba saatnya kita pada saat ini akan menaikkan doa syafaat kita. Yuk, baik duduk yang rapi, dilipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali pada saat ini kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi kehidupan kami, Tuhan. Tuhan tahu situasi dan kondisi yang sedang kami alami pada saat ini, Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur kalau pada saat ini kami, sebagian dari kami sudah boleh beribadah di gereja, Tuhan. Kami sudah dapat berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami dapat bertemu dan melakukan ibadah di gereja. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami percaya semua ini oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi sebagian dari kami yang mungkin hingga pada saat ini belum dapat beribadah di gereja, Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu menyertai mereka hingga pada saatnya nanti mereka pun dapat bersama-sama beribadah dan berkumpul di gereja Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mau pulihkan kondisi keadaan kami pada saat ini, Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang melaksanakan ujian, Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, Tuhan, agar kami dapat melaksanakan ujian dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, agar kami dapat memperoleh nilai yang baik sesuai dan seturut kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, Tuhan. Biarlah Tuhan jenguk mereka, Tuhan tilik mereka, urapi mereka dengan kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Tuhan, pada saat ini juga kami mau datang bagi teman-teman kami yang mungkin mengalami rasa malas, rasa bosan,
di dalam beribadah. Tuhan, biarlah Tuhan ketuk pintu hati mereka, Tuhan. Tuhan tilik mereka agar mereka dapat membuang rasa malasnya, dapat membuang rasa bosannya Tuhan, sehingga mereka dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi kedua orang tua kami, bagi keluarga kami. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, jauhkan dari segala macam sakit penyakit, agar kami selalu diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Bagi yang sedang sakit, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Juga bagi kedua orang tua kami, bagi mama papa kami, Tuhan, di dalam melakukan kegiatannya, di dalam pekerjaannya, biarlah Tuhan berkati mereka. Tuhan, tolong mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami katakan, begitu banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengetahuinya, Tuhan. Tuhan, inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan ke dalam pengasihan tangan-Mu, yang sebentar kami juga akan menutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang jahat kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian teman-teman, sahabat kecil semua, kakak kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih Kak Yuni. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih sahabat kecil telah beribadah dengan kami. Sahabat kecil, jangan lupa juga ya untuk terus terapkan 5M-nya. Nah, jangan lupa juga untuk bantu kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati. Bye!